Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman sekalian, teman-teman ngaji online ala santri, kita kembali lagi bersama orang yang ganteng, bersama orang yang ganteng ini. Nah, kemarin kan kita sudah membahas sedikit tentang kajian-kajian permasalahan-permasalahan kitab-kitab, permasalahan-permasalahan bab-bab toharo ataupun lain sebagainya. Nah, kemarin itu kan secara online, secara WA. Tapi sekarang secara tatap muka, meskipun tidak secara langsung, tapi tetaplah gak mengurangi kegantengan saya. Sulah hadrati jama'i al-ilm, sulah hadrati jama'i muallif kitab, sulah hadrati muallif kitab taqil asyhadu sujah wa sulih mafrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sekalian, saya akan memulai ngaji pada malam hari ini dengan sebuah kata-kata dari filosofi Bait Alfiyah. Wa 'addi laziman bi harfi jarri wa in hudhifa nasbu lil mujarri. Orang yang hebat adalah mereka yang pernah mengalami kesulitan dan juga pernah mengalami rintangan-rintangan ketika perjuangannya. Hendak dari perjuangan tersebutlah akan timbul yang namanya kesuksesan, akan timbul yang namanya kebahagiaan. Meskipun kita tidak bisa secara langsung tatap muka, akan tetapi jangan sampai lupa kewajiban kita untuk mengaji, khususnya lagi untuk para santri, baik itu santri putra ataupun santri putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang masalah siam atau masalah puasa. Karena sebentar lagi kita kan akan puasa, akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masa sekarang banyak orang yang bikin video-video Ramadan tiba, akan tetapi mereka tidak tahu hukum apa saja sih yang harus kita ketahui di dalam masalah puasa. Banyak yang tidak tahu. Jadi pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan sekilas tentang masalah kitabus syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis syiyami. Wa syara'itu wujubis syiyami arba'atu asya'a. Sini. Yang pertama yang akan saya bahas di sini, apa sih itu puasa? Apa sih itu saum atau syiyam? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan puasa adalah sebagaimana menurut lughah atau bahasa, yaitu al-imsaku, menjaga, menahan. Nah, itu menurut lughatnya. Sedangkan menurut syara adalah imsaku an muftirin biniyati makhsusatin jami'a naharin. Nah, itu. Apa sih menurut syara pengertian lebih dalam puasa itu? Yaitu menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dengan niat-niat yang dikhususkan. Contohnya yang bagaimana sih perkara yang dapat membatalkan puasa? Nah, di sini min nahwi syahwatil farji.
Seperti kita itu syahwat kepada perempuan. Nah, ini contohnya siang-siang ya, kita itu nggak kuat, ngempet lah. Sebulan ya, belum gitu-gituan dengan bojo, bojo, dengan istri kita. Terus siangnya, saya nanti siang ingin membuat anak lah. Nah, itu salah satu timbul yang namanya syahwat. Nah, pas siang naweh kikituan. Nah, itu membatalkan yang namanya puasa. Yang mana harus menjaganya itu jami'an naharin. Gitu. Di seluruh waktu siang. Kumaha lamun ayeuna wengi? Tenanaun jima, tenanaun lamun wengi mah. Lamun siang ulah teh, lamun wengi mah henteu nana ngonsok dek sapotong natur oge teu naon wengi. Qabilil saumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, yang mana syarat untuk yang orang berpuasa yang pertama harus muslim. Yang kedua harus berakal. Mumayyizin, yang mana berakalnya itu telah baligh atau telah mumayyiz. Mumayyiz. Jadi lamun keur budak leutik mah can wajib puasa karena belum memenuhi syarat. Tahirin min haidin wa nifasin, dan juga suci dari haid dan juga nifas. Ini khusus untuk perempuan. Piraku ayeuna lamun aya lalaki ngomongnya kunaon teu puasa mang. Alah abi teh nuju haid ieu teh. Alah abi teh nuju nifas. Ieu patut dipertanyakan. Eta teh lalaki atau wandu? Banci wandu teh. Jadi lamun keur awewe mah ketika haid dan juga nifas tidak wajib berpuasa. Jadi syaratnya yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan juga nifas. Wa syaraitu wujubi siyami salasatu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a. Di sebagian kitab-kitab ada yang menerangkan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama al-awwalu, utawi yang pertama iku al-islamu, Islam. Pertama Islam. Jadi ketika orang yang murtad, contoh sekarang saya ambil yang murtad. Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Untuk orang yang murtad tetap wajib untuk berpuasa. Orang yang murtad. Ada hukum, ada tuntutan untuk orang yang murtad tetap berpuasa. Bagaimana kalau sekarang kafir? Nah, ini untuk orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, al-bulughu wal aqlu, baligh dan juga berakal. Jadi keur budak leutik anu pagaweanana ayeuna nyusu keneh ka indungna, ieu teu wajib ayeuna keur puasa. Nu katilu, al-qudratu 'alas shaumi, mampu untuk melakukan puasa. Mampu. Jadi keur aki-aki anu geus teu kuat keur puasa, anu geus lamun puasa teh malah membahayakan dirinya, maka tidak wajib untuknya untuk berpuasa. Wa hadza huwa as-saqitu ala naskhati thalathati. Fala yajibu as-shaumu ala adadadi dzalika. Untuk kebalikan dari ketiga hal tersebut, yaitu Islam, baligh, berakal, dan juga mampu untuk melakukan puasa, maka tidak wajib untuk berpuasa. Di sini di kitab Tausyih dijelaskan wa syurutu sihhatis shaumi al-islamu fil hali wat tamyizu wan niqa'u min haidin wa minal haidi wan nifasi. Islam, tamyiz, dan juga bersih dari haid dan juga nifas. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Sekarang fardu-fardunya, tadi syarat wajib. Syarat wajib, sekarang fardu-fardunya. Yang pertama, an-niyatu bil qalbi.
Niat, harus niat. Lamun aya jelema puasa tetapi teu niat, teu sah puasana. Teu sah. Yang mana niat itu harus dipanjatkan di dalam hati. Oke, berbicara tentang hati. Hati ya hati. Sebagaimana Imam Ghazali pernah berkata, hati itu ibaratkan raja dan seluruh anggota badan adalah pengikutnya. Ketika raja telah bilang seperti ini, maka otomatis kan pengikutnya mengikuti. Seperti itu pula hati. Ketika hati seperti ini, kadang-kadang seluruh anggota badan kita ikut. Contohnya, kita itu pengen makan, di dalam hati itu kerentek. Alah lapar can tuang. Nah, ketika tuang kan seluruh badan anu ngiring tuang henteu leungeun hungkul ku kulutukan, henteu panon hungkul ku kulutukan, tapi seluruh badan. Wa yustahabu at-talaffudzu biha, tetapi disunahkan melafalkan niat. Nah, jadi make lisan sunnah dilafadzkan. Tetapi yang wajibnya itu bil qalbi. Salah satunya, kenapa sih rata-rata di dalam ibadah itu ada yang namanya niat? Nah, salah satu fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya aya dua jelema, nu hiji kasep, nu hiji goreng patut. Nu hiji kasep, nu hiji goreng patut. Kan, oh ieu teh kasep teh, kusabab ieu. Nah, itu juga seperti itu pula ibadah. Oh ibadah ieu teh niatna teh kieu. Oh berarti niat ieu mah asup kana ibadah ieu. Oh niat ieu mah asup kana ibadah ieu, seperti itu. Jadi setiap niat itu membedakan setiap ibadah. Fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana aw nadharon fala budda min iqa'i niyati lailan. Untuk puasa wajib khusus puasa wajib, untuk puasa sunnah seperti halnya puasa Ramadan ataupun puasa nazar atau puasa kafarat atau qada dari bulan Ramadan, maka wajib hukumnya meletakkan niat, melakukan niat di waktu malam. Kudu penting teu bisa ayeuna urang ayeuna sahur tetapi niatan ke arek jam 8 beurang moal bisa. Tapi kudu di waktu malam. Ya itu. Lanjut. Wa yajibu at-ta'ninu fi shaumil fardhi ka ramadhana. Dan wajib pula menentukan puasa fardu tersebut. Contohnya, kita itu mau puasa Ramadan, maka wajib hukumnya untuk menentukan niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Nah, itu wajib. Gak bisa sekarang nawaitu sauma ghadin an adai lillahi ta'ala, tak bisa. Tetapi harus yang namanya ta'yin, menentukan. Seperti kita itu menentukan kepada satu hati, satu wanita. Ketika banyak wanita menjajar ingin menghampiri kita, kita itu harus menentukan wanita yang mana yang kita pilih. Itu bisa kabeh dibawa dirangkul. Nah kuatnya eta maneh. Opat geus kekerepengan meureun. Jadi kudu yang namanya menentukan. Contohnya urang teh bogoh ka si dieu. Oh urang teh bogoh ka si dieu. Ya, biasa saya juga generasi bucin coy. Saya juga pernah merasa bucin, pernah meskipun saya jomblo. Tapi yang perlu Anda ingat cuma satu. Hidup ini harus penuh dengan canda tawa, bukan bercinta. Kenapa? Karena hidup ini harus bahagia, harus penuh dengan canda tawa, bukan air mata. Gitu atuh saudara. Kopi heula atuh supados teu jangar. Jadi ketika ngaji online, kon biasanya lamun ayeuna ngaji secara langsung ngapan aya guru, ieu aya santri isin kan. Biar aku rek aja mau kopi jeung udud, mal bisa. Tak keur ngaji online mah mumpung ngaji online sok ngawa kopi. Cai bodasan aku kudu aya. Be otak teh meh muter gitu. Meh babari asup.
Kan kopi itu singkatan dari ketika otak perlu inspirasi. Atau ada yang dikopas otak kata-kata mahal. Wa akmalu niyati saumu ayyaqula asy-syakhsu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Eta niat sampurnana puasa. Wa yakfihi ayyaqula nawaitu sauma ramadhana. Lamun urang kieu we henteu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, eta sempurnana. Akan tetapi namun orang niat we kieu nawaitu sauma ramadhana sudah mencukupi. Bisa disebut dengan niat. Lamun nawaitu sauma kitu unggul teu sah, tidak sah. Oke, sedikit pembahasan, sedikit mengulas kembali. Asal di dalam kewajibannya puasa qoblal ijma, yaitu adanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satu ayat yang menjelaskan diwajibkannya kita berpuasa. Dan juga ada suatu hadis, bunyal islamu ala khamsin ila an qala wa shaumi ramadhana. Furido fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Puasa itu diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua setelah hijrah. Pada tahun kedua hijrah. Paham? Sedikit mengulas ke awal. Tadi kan fardu-fardunya saum. Yang pertama harus niat. Yang kedua al-imsaku anil aqli wasyurbi wa in qala al-ma'kulu wal masyrubu. Inda ta'ammudi fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftar. Atau lam yaftur, bukan lam yuftar, lam yaftur. Yang kedua menjaga dari makan dan juga minum meskipun itu sedikit. Meskipun aina saragot lah ieu teh. Aya kopi hideung isuk-isuk teh, basa eutik we nyobaan. Nah, meskipun saragot eta saeutik, tetapi tetap membatalkan puasa. Terus kumaha lamun ayeuna urang teh dahar akan tetapi lupa dan juga tidak mengerti bahwasanya dahar jeung minum teh ngabatalkeun puasa. Kumaha hukumna? Maka jawabannya tidak membatalkan pada puasa tersebut. In kana al-jahilu ma'dzuran. Karena bodoh atau tidak mengerti tentang kebatalan puasa tersebut dianggap ma'dzur, uzur. Yang ketiga dari fardu-fardu puasa yang 4 adalah al-imsaku anil jima'. Ini harus menjaga, harus menahan dari jima'. Ini amidan, apabila jima'nya itu dengan sengaja. Lamun teu sengaja mah contohna urang teh beurang. Beurang ya. Sugana puting kene soalna ditutupan hordeng tadi mah ditutupan tutupan. Pek teh kikituan antara suami istri teh pasti siang, maka hukumnya tidak batal lamun teu apal. Tetapi lamun sengaja, alah geus ya. Mumpung beurang ya tutupan hordeng kabeh, tutupan hordeng besadayana. Tah anu ningal pan poek padahal orang teh apal boy teh waktu siang. Terus cerita nama antara kikitu dan kikitu teh bertemu. Eta yang namanya dengan sengaja, atau kalau di dalam kitabnya amidan, dalam keadaan sengaja, maka membatalkan puasa. Wa ammal jima'u nasiyan lisaumi, maka apabila jima'nya itu hanya lupa poho jima, maka hukumnya fakal aqli nasiyan,
maka hukumnya itu seperti halnya makan dalam keadaan lupa, tidak membatalkan puasa. Nuka opat al-imsaku an ta'ammudil qayyi. Yang keempat adalah menjaga atau menahan muntah dengan sengaja. Jadi ulah lamun aina urang teh muntah, contoh da di dieu teh saya bubur. Tah, geus aya bubur nah. Urang teh tuluy masih bisa menahan, tetapi disengajakeun kaluarkeun tanpa adanya sebab urang teh teu kuat. Bahwa urang teh nahan ieu teh teu kuat, maka kesengajaan eta membatalkan puasa. Nah, beda deui lamun urang ayeuna contohna jalan kanu jauhnya, perjalanan ke tempat yang jauh. Terus pas di mobil teh teu kuat. Alah ieu teh kuat ditahan geus teu kuat. Brojol we utah, maka tidak membatalkan puasa. Itu 4 syaratnya. Yang pertama niat bil qalbi, harus di dalam hati. Yang kedua harus menjaga dari makan dan juga minum meskipun itu sedikit. Yang keempat menjaga menahan dari jima. Dan yang keempat ketiga barusan. Dan yang keempat menjaga muntah dengan sengaja. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a. Lanjut lagi. Setelah membahas tentang kewajiban-kewajiban, tentang syarat wajib puasa, fardu puasa. Nah, sekarang ini perlu diperhatikan. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 10 perkara. 10 perkara. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin minum dulu soft drink. Biar pikiran itu cair, saudara. Tahu? Tong ayeuna ngaji streaming ngaji ngadangukeun hungkul tunuh 5 menit ge. Kopi ya. Cai herang, komono nikah mah susu murni di dieu. Gitu. Tong kagok, mumpang-mumpeng ya. Nah, lanjut. Apa sih 10 perkara itu? Yang pertama ma wasala amdan ilal jaufi. Nah, yaitu perkara-perkara yang masuk dengan sengaja kepada bolongan yang ada di dalam tubuh. Contohnya ieu urang teh ieu asupkeun ka dieu koel kana irung tadi asupkeun. Nah, eta membatalkan puasa. Ataupun ayeuna urang teh boga korek kuping bawa asupkeun ka jero ka dieu kieu itu membatalkan puasa. Batalkan ulah gitu ulah. Terus yang kedua itu yang pertama ahaduha wa tsaniha. Nah, itu yang kedua, satu dan kedua. Ini satu yang kedua. Nah, itu satu kedua yaitu menjaga atau perkara yang masuk kepada anggota bolongan yang ada di dalam tubuh dengan sengaja. Yang ketiga al-huknatu fi ahadis sabilaini wa hiya dawaun yuhaqqanu bihi al-maridu fi qubulin aw duburin. Nah, ila akhirih. Yang ketiga, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa adalah huknah fi ahadis sabilaini. Masuknya obat-obatan kepada salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan juga dubur. Contohnya yang dimaksud huknah itu adalah obatnya huknah di sini huknah, bahasanya huknah bahasa Arabnya, bahasa kitabnya. Obat yang disuntikan kepada kubul ataupun dubur, itu yang dimaksud dengan huknah. Maka itu membatalkan puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat al-qayyu abdan. Muntah dengan sengaja. Lamun tersengaja lam yaftur, maka tidak membatalkan puasa. Itu yang keempat. Yang kelima lalu alwati'u abdan fil farji walau duburon wa illam yangzil.
Tuh. Yang kelima, ini ekstrim bos, ekstrim ini. Yaitu wati tanya intim, hubungan intim, hubungan seks. Kalau bahasa indahnya hubungan seks. Itu wati dengan sengaja fil farji, ke dalam farji. Ini maaf. Saya bukan sekarang belak-belakan, bukan. Tetapi yang namanya ilmu kan harus disampaikan meskipun sedikit. Maaf juga sebelumnya. Saya ngaji seperti ini bukan saya sok pintar, bukan saya itu bisa, bukan. Salah siapa kalian meminta saya untuk ngaji streaming? Salah siapa kalian meminta saya untuk mengaji? Atau tukang ladar kita ngaji kopea gitu pernah jadi kopea gitu ka beureum kieu ieu teh seueur teuing ngalaraskeun ladar. Sungkuring mana saya aya we. Al ilmu bila amalin karrajuli bila dzakarin. Ini ilmu tanpa diamalkan seperti halnya laki-laki tidak mempunyai ini. Ngerti lah laki mah. Ngerti gitu. Jadi meskipun ilmunya sedikit tetapi diamalkan insya Allah akan menjadi banyak. Tuh. Yaitu yang kelima, perkara yang dapat membatalkan puasa adalah wati dengan sengaja ke dalam farji. Walau duburon, meskipun ke dalam dubur itu jalan tukang. Jadi orang tapal yang diharap ka tukang eta. Meskipun ayeuna wa illam yangzin, meskipun ayeuna teu kaluar cai manina tetap berhukum batal, membatalkan puasa. Yang namanya farji teh kieu saudara. Nah, farjinya sedikit ilmu, urang lain orang lain, ieu mah ilmu, Bos. Ilmu. Yang namanya farji di sini di kitab tauhid dijelaskan di awal-awal. Kan liang. Jadi farji itu ada dua nanti. Liang dari perempuan itu ada dua. Ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas itu untuk tempat kencing. Tetapi yang bawah itu untuk melahirkan dan juga untuk kenikmatan dunia. Ya, paham. Jadi dua. Tong salah kada yang kita pas malam pertama kalah kan luhur atau kan pergi ngompol lah karunya gitu mah karunya itu. Wasadisu al inzalu wa huwa khurujul maniyyu an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairi muharramin. Yang keenam adalah keluarnya air mani tanpa adanya jima. Teu jima ayeuna mah keluar cai manina teu jima. Baik eta secara haram keluar teh secara haram teh seperti kumaha? Seperti mengeluarkan cairan air mani dengan tangan kita sendiri atau bahasa kerennya bisa disebut olahraga 5 jari ya. Ya itu membatalkan puasa. Tanpa jima tapi keluarkan itu membatalkan puasa. Kade bahaya. Au ghairi muharramin atau yang tidak diharamkan seperti halnya ka ikhrajihi biadi zaujatihi au jariyatihi. Mengeluarkan air mani dengan tangan istri kita atau budak kita, amat kita. Itu enggak boleh. Tetap membatalkan puasa. Wasabi'u ila akhiril asyrah. Ini ke-7 sampai ke-10. Nah, yang yaitu haid, nifas dan juga haid, nifas, wal junun war riddatu. Haid, nifas, gila dan juga murtad itu membatalkan puasa. Jadi 10. Yang pertama, perkara-perkara yang masuk dengan sengaja kepada bolongan yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, obat yang masuk ke dua jalan,
baik itu jalan kubul ataupun dubur. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, wati dengan sengaja. Yang keenam, keluar air mani tanpa jima. Yang ketujuh, ke-8, 9, 10 yaitu haid, nifas, gila, dan juga murtad. Mungkin untuk ngaji online kali ini karena sudah azan isya, mungkin cukupkan dulu sekian. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Insya Allah kita lanjutkan ngaji online kita, meskipun sedikit, meskipun sebentar, gak apa-apa. Yang namanya ilmu itu tidak pernah memandang di mana tempatnya, tidak pernah memandang kapan waktunya. Untuk orang yang telah cinta ilmu, meskipun waktunya sebentar, akan tetap meluangkan sedikit waktunya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Lanjutkan kepada yustahabu fi shaumi, perkara-perkara yang disunahkan ketika puasa. Saya sebelum saya tutup ngaji online kita, saya benar-benar minta maaf sebesar-besarnya. Saya bukan sok pintar, saya bukan sok bisa, saya bukan sokan asa maneh bisa, bukan. Tapi maaf 1000 kali maaf. Saya punya prinsip di dalam hati saya. Meskipun ilmu saya sedikit, kalau diamalkan insya Allah jadi besar. Ngaji mah tidak perlu pintar. Yang untuk santri khususnya untuk santri, umumnya untuk lainnya. Ngaji itu tidak perlu pintar. Yang penting kita faham, yang penting kita tahu masalah perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, oleh syariat, dan perkara-perkara yang dihalalkan oleh syariat, sudah cukup. Gak perlu bisa baca kitab, gak perlu bisa lahu sorab, gak perlu. Ajengan seloba, biar aku kabar jadi ajengan atau rek satu tukang maculna, rek satu tukang ternakna. Jadi kan setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing, memiliki kekurangan masing-masing. Ketika kelebihannya 100%, maka kekurangannya pun 100%. Tong ayeuna minder, tong minder. Yang perlu kalian ingat cuma satu. Ingatnya, sebagaimana di dalam Alfiyah, wala yalil mudhafu ya'tu khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Jangan pernah kalian cari kesuksesan kalian, tapi carilah jati diri kalian. Karena ketika kalian telah mendapatkan jati diri kalian, insya Allah kesuksesan akan mendatangi kalian semua. Nungarana kesuksesan mah bukan suatu keberhasilan, akan tetapi suatu perjalanan. Naon maksudnya? Jelema nu sukses apakah diam saja? Bukan kan? Bukan. Akan tetapi tetap berjuang. Malah makin berat rintangannya. Gitu. Hirup mah teu kudu loba gaya. Komo deui balaga. Geus we aya-aya. Hidup sederhana nu penting bahagia. Ancam pegang ku maneh kabehnya. Hirup di dunia mah moal lila. Hidup itu antara azan dan juga sholat. Antara azan dan sholat. Naon maksudnya azan dan sholat teh? Lahir diazankan dan mati disolatkan, gitu kan? Lantas apa yang harus kita sombongkan? Tong sok balaga, tong sok agul, ayeuna asa maneh boga, tong sok agul. Ilmu maneh sakumaha sih? Ilmu maneh sakumaha? Geus we hidup sederhana. Atuh ayeuna sederhana mah salah satu hidup sederhana kelebihan keras kusimkuring. Ketika hidup loba gaya mah loba nu ngajauhan. Ketika hidup ayeuna sederhana banyak yang terpesona. Tak saudara. Bisa hidup sederhana. Ngaji sebentar teu kudu panjang-panjang, nu penting paham. Percuma panjang lebar tapi tidak paham. Percuma. Mungkin sekian yang saya bisa ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih tahap belajar. Apabila ada yang salah, apabila ada yang mengkritiki, sangat ditunggu oleh saya. Karena saya juga masih butuh ilmu.
Saya juga masih butuh komentar-komentar Anda semua. Saya juga manusia. Manusia kan tempatnya salah. Gak bisa terus benar. Kalau kata Kiai Haji Bishri Samsuri seperti ini. Setan itu tidak pernah benar. Malaikat itu tidak pernah salah. Sedangkan manusia ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka kita dianjurkan untuk ayeuna silih ngabejaan, lain silih ngagorengkeun. Ini sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.